Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Melisa Cahaya Sukawati dengan NIM 0567477767 dari UPPJJ Yogyakarta. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah basis data terkait dengan pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, yang pertama, untuk pembuatan ERD, kita diberikan contoh kasus sebagai berikut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, kemudian di sini kita perlu menentukan entitas. Di sini saya dapatkan adalah ada 5 entitas. Ada 3 entitas objek, yaitu admin, pasien, dokter, kemudian ada entitas pemeriksaan dan entitas resep. Entitas pemeriksaan menjadi pusat relasi yang menghubungkan dokter dan pasien, serta menghasilkan entitas resep sebagai hasil dari proses pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan, dokter akan membuat resep obat. Oleh karena itu, ditambahkan entitas resep yang berrelasi dengan pemeriksaan, di mana satu pemeriksaan dapat menghasilkan lebih dari satu resep. Selanjutnya adalah menentukan atribut dari setiap entitas. Setiap entitas memiliki atribut sebagai informasi detail, yaitu misalnya pada admin, entitas admin memiliki atribut ID admin sebagai primary key, nama admin, nomor telepon admin. Entitas pasien memiliki atribut ID pasien sebagai primary key, nama pasien, jenis kelamin, nomor telepon pasien. Dan entitas dokter memiliki ID dokter sebagai primary key, nama dokter, spesialisasi, nomor telepon dokter. Selanjutnya, pemeriksaan memiliki atribut ID pemeriksaan sebagai primary key, ID dokter sebagai foreign key, ID pasien sebagai foreign key, tanggal pemeriksaan, dan diagnosa. Kemudian, entitas resep memiliki atribut ID resep sebagai primary key, ID pemeriksaan sebagai foreign key, tanggal resep, kemudian nama obat. Atribut ID dokter dan ID pasien tidak dimasukkan ke dalam entitas resep karena sudah direpresentasikan dalam entitas pemeriksaan, sehingga cukup menggunakan ID pemeriksaan sebagai foreign key-nya. Kemudian kita perlu mengecek relasi dan kardinalitasnya. Yang pertama, relasi admin dapat mendaftarkan beberapa pasien, namun pasien hanya bisa mendaftar pada satu admin, yaitu one to many. Banyak pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter adalah relasi many to many. Untuk relasi antara dokter dan pasien secara konsep merupakan many to many, namun dalam implementasi database, relasi tersebut dipecah menjadi entitas pemeriksaan agar dapat menyimpan informasi tambahan. Relasi antara dokter dan pasien yang awalnya bersifat many to many dipecah menjadi 2 relasi one to many melalui entitas pemeriksaan, sehingga menjadi satu dokter dapat melakukan banyak pemeriksaan, yaitu one to many. Satu pasien dapat diperiksa beberapa kali, yaitu one to many. Kemudian satu pemeriksaan dapat menghasilkan beberapa resep, yaitu one to many. Setelah resep dibuat, maka akan diserahkan ke pasien, di mana satu pasien dapat menerima beberapa resep dan satu resep hanya bisa diberikan kepada satu pasien. Dan kita lanjut saja untuk membuat ERD-nya. Oke, yang pertama kita dapatkan adalah ada 5 entitas.
Lalu kita tentukan atributnya, tambahkan di sini. Ini untuk kita tambahkan dulu biar lebih cepat. Yang pertama adalah entitas admin, kemudian pasien, kemudian entitas dokter, kemudian entitas pemeriksaan yang memiliki 5 atribut ya, kemudian entitas resep. Untuk entitas admin ada ID admin yang merupakan primary key, nama admin, nomor telepon admin. Di pasien, kemudian jenis kelamin, nomor telepon pasien. Kemudian selanjutnya ada entitas dokter, yaitu ID dokter, nama dokter, spesialisasi, kemudian nomor telepon dokter. Selanjutnya pemeriksaan ada ID pemeriksaan yang sebagai primary key, kemudian ada ID dokter sebagai foreign key, ID pasien sebagai foreign key, tanggal pemeriksaan dan diagnosa. Kemudian selanjutnya ada resep, yaitu ID resep, ID pemeriksaan sebagai foreign key, nama obat, dan tanggal resep. Oke. Nah, ini perlu kita sedikit rapi-rapikan.
kita sudah membuat entitas dan atributnya, kemudian kita bisa tentukan untuk relasinya. Di sini ada admin dengan pasien. Kita tambahkan relasi di sini yaitu mendaftar. Kemudian kita tarik garis pasien mendaftar ke admin dengan relasi one to many. Beberapa pasien dapat mendaftar pada satu admin. Nah, kemudian untuk relasi pasien dengan dokter, yang sebelumnya dijelaskan bahwa relasi ini yang tadinya many to many dipecah menjadi one to many dengan adanya entitas pemeriksaan. Pada modul, relasi ditampilkan secara langsung antara pasien dengan dokter. Namun pada pengembangan ini saya menambahkan entitas pemeriksaan untuk merepresentasikan relasi many to many antara dokter dengan pasien. Di sini kita tambahkan relasi di pasien dan juga di dokter. Relasi dokter ke pemeriksaan adalah memeriksa. Relasi pasien dengan pemeriksaan adalah diperiksa. Oke. Untuk satu pasien dapat diperiksa beberapa kali atau menjalani pemeriksaan beberapa kali. Namun untuk pemeriksaan hanya bisa dilakukan pada satu pasien. Kurang lebihnya seperti ini. Maksud saya adalah satu pasien bisa menjalani beberapa pemeriksaan seperti itu. Ya, betul. Jadinya seperti ini. Memeriksa. Satu dokter dapat melakukan beberapa kali pemeriksaan. Oke. Kemudian setelah adanya pemeriksaan, dokter akan memberikan resep. Oleh karena itu dibuat relasi antara pemeriksaan dan resep. Relasinya adalah menghasilkan. Kita bisa taruh di sini.
pemeriksaan menghasilkan resep. Satu pemeriksaan dapat menghasilkan beberapa resep. Nah, sudah jadi relasi pemeriksaan menghasilkan resep. Kemudian dari resep itu akan diberikan lagi ke pasien sesuai dengan contoh kasus yang disampaikan, yaitu dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dari hasil pemeriksaan menghasilkan resep, kemudian resep akan diteruskan kepada pasien, sehingga di sini ada relasi diberikan. Nah, di sini relasi dari resep ke pasien. Biar lebih rapi ini saya pindah ke sini. Lebih lumayan. Satu resep hanya bisa diberikan, satu pasien dapat menerima beberapa resep, sedangkan satu resep hanya bisa ke satu pasien. Relasinya yaitu one to many. Balik. Nah, seperti ini penjelasannya kurang lebih. Di sini ada entitas admin, pasien, dan dokter, pemeriksaan, kemudian resep, kemudian ada relasi antara admin dan pasien adalah mendaftar, kemudian relasi pasien dengan dokter dipecah menjadi dengan penambahan entitas baru yaitu pemeriksaan, sehingga relasinya pasien dengan pemeriksaan adalah diperiksa, dokter dengan pemeriksaan adalah memeriksa. Karena entitas pemeriksaan ini tidak hanya menyimpan hasil, tetapi juga merepresentasikan hubungan antara dokter dan pasien dalam satu kejadian pemeriksaan ini. Kemudian dari pemeriksaan menghasilkan resep, yaitu resep ini yang nantinya akan diberikan kembali kepada pasien. Seperti itu. Oke, dari saya sepertinya cukup untuk pembuatan IRD-nya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan mohon dapat dikoreksi jika perlu dilakukan perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.